Ya pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan kabar khusus bersama dengan saya Maria Segaf. Kalau kita akan lihat terlebih dahulu jalannya sidang hari ini, kita akan tengok terlebih dahulu bagaimana jalannya sidang pada minggu lalu yang juga terkait, yaitu di mana mantan Wakaden Biro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin menjalani persidangan, di mana sidang perdana obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini berlangsung pada hari Rabu 19 Oktober 2022 lalu, di mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum menilai bahwa AKBP Arif Rahman berperan dalam menangani tempat kejadian perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang berlokasi di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Arif Rahman juga kemudian diduga menghalangi penyidikan terkait dengan perusakan kamera CCTV di sekitar lokasi kematian Brigadir J. Atas dakwaan jaksa, kuasa hukum Arif Rahman kemudian membutuhkan waktu untuk mengajukan eksepsi, di mana kuasa hukum meminta hakim 2 minggu untuk mempersiapkan eksepsinya. Dan kalau kita lihat hari ini, Arif Rahman akan menjalani sidang pembacaan eksepsi. Betulkah demikian dan bagaimana kondisinya pagi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Sudah ada rekan kami, ada Yohana Gabriela di sana. Yohana, jam berapa nanti sidang lanjutan, sidang eksepsi terhadap AKBP Arif Rahman Arifin ini akan berlangsung? Ya, selamat pagi Maria dan pemirsa di rumah. Hari ini Jumat 28 Oktober 2022. Agenda dari tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti pada sekitar pukul 9.30 akan ada agenda sidang keberatan dari terdakwa Arif Rahman Arifin yang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di mana sebelumnya diketahui sidang perdana dari terdakwa Rahman Arifin ini dimulai pada tanggal 19 Oktober 2022 dan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun pemirsa diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ini adalah seorang yang melihat Brigadir J masih hidup setelah Verdi Sambo tiba di rumah dinasnya di Jalan Duren 3 pada 8 Juli 2022. Adapun sejumlah dakwaan pada tanggal 19 Oktober yang diberikan kepada Arif, di mana salah satunya adalah mematahkan laptop yang digunakan untuk menyimpan dan menonton rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dan hal tersebut diungkap pada sidang pembacaan dakwaan di PN Jaksel pada tanggal 19 Oktober 2022, di mana jaksa penuntut umum menyatakan bahwa peristiwa itu berawal ketika Arif yang merupakan Wakaden B Biro Paminal Polri melaporkan hasil pengacekannya kepada Sambo pada tanggal 13 Juli 2022, di mana Arif ditemani oleh Brigjen Hendra Kurniawan dalam pertemuan di ruangan Sambo itu. Dan diketahui bahwa Arif melaporkan ada ketidaksesuaian antara rekaman CCTV itu dengan cerita yang sebelumnya disampaikan Sambo. Dan dalam rekaman CCTV terlihat jelas bahwa Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat ini masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sedangkan Sambo menyatakan dia tiba di rumah setelah Yosua tewas karena tembak-menembak dengan Baradae alias Richard Eliezer. Dan Sambo kemudian berupaya meyakinkan Arif bahwa cerita versinya lah yang benar, serta menanyakan siapa saja yang melihat video tersebut, lalu mengancam kepada pihak yang telah menonton tersebut untuk diam atau tutup mulut. Kemudian Hendra Kurniawan ini juga disebut membujuk Arif untuk mempercayai cerita tersebut, hingga pada malam harinya ini Arif bertemu dengan Cak dan Baikuni untuk melakukan perintah Sambo, yaitu menghapus rekaman CCTV. Di mana selanjutnya laptop yang berisi rekaman CCTV tersebut ini sempat di backup sebelum akhirnya dihapus dan dipatahkan, di mana Baikuni meminta izin terlebih dahulu untuk mencadangkan file pribadi dalam laptopnya sebelum diformat. Lalu kepada Arif, Baikuni menyampaikan file laptop sudah bersih dan Baikuni lantas meletakkan laptop tersebut di belakang jok sopir mobil Arif. Dan keesokan harinya Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop Microsoft Surface warna hitam dengan kedua tangannya menjadi beberapa bagian, hingga akhirnya Arif kemudian memasukkan laptop itu ke kantong kertas berwarna hijau dan disimpan di rumahnya hingga
Akhirnya pada 8 Agustus 2022 sekitar pukul 17, Arif Rahman Arifin menyerahkan suatu unit laptop Microsoft Surface warna hitam yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian dan tidak berfungsi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Dan hari ini pemirsa, dari hasil dakwaan pada sidang perdana 19 Oktober 2022 dari kuasa hukum Arifin ini mengajukan eksepsi atau sidang keberatan yang akan dilaksanakan pada hari ini atau 2 minggu kemudian, karena memang dari kuasa hukum meminta waktu setidaknya adalah 2 minggu untuk menyiapkan sidang eksepsi ini, hingga akhirnya pada hari ini pada pukul 9.30 kami masih tengah menunggu untuk sidang dimulai, sidang eksepsi atau sidang keberatan terdakwa Arif Rahman Arifin yang akan dimulai pada pukul 9.30 nanti. Dan berdasarkan pantauan kami, suasana di lokasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini terlihat memang dari terdakwa ini belum tiba di lokasi, sehingga ini masih terbilang cukup sepi di area sekitar PN Jakarta Selatan. Demikian, Maria, kami kembalikan kepada Anda di studio. Iya, terima kasih laporan Anda, Yohana Gabriela. Paling tidak nanti sidang pembacaan eksepsi terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin akan dimulai pada sekitar pukul 9.30. Selamat bertugas, Yohana. Tapi saya ingin lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, artinya kalau kemudian kita lihat pada apa yang disampaikan JPU pada minggu kemarin, kalau saya boleh mengutip juga pernyataannya, JPU sempat menirukan pernyataan Sambo kepada Arif ya. Kamu musnahkan dan hapus semuanya. Tapi sembari melaksanakan perintah dari sang jenderal begitu, Arif ini juga sempat membackup terlebih dahulu rekaman CCTV sebelum kemudian dihapus dan dipatahkan. Artinya kalau kita akan melihat menantikan nanti jalannya eksepsi, mungkinkah kemudian apa yang akan terungkap, kebenaran material yang akan terungkap kemudian di persidangan ini bisa juga memberatkan terdakwa lainnya, dalam hal ini Verdi Sambo misalnya? Ya, membaca fakta tadi nggak bisa sepenggal-sepenggal ya Mbak Maria ya. Itu harus utuh, bahwa tadi katanya sempat di backup dulu. Mungkin saya pribadi nggak tahu karena kita nggak ikut proses penyidikan tuntas begitu ya. Di mana backup itu? Apakah kemudian backup itu pun dimusnahkan kembali? Kalau sampai itu dimusnahkan kembali, maka menurut saya ya agak kecil harapan dari orang yang melakukan tindakan itu dalam konteks pembelaan ya Mbak Maria ya. Karena berarti 2 kali hal yang sama dilakukan. Nah, maksud untuk membackup itu pun apa? Apakah untuk mengetahui isinya, kemudian setelah mengetahui isinya, apa yang sudah dilakukan oleh orang yang melihat atau mengetahui informasi di dalam dalam konteks sistem elektronik tadi kan? Karena ini kan berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Mbak Maria. Ada pasal 32, 33 Betul. berkaitan dengan terganggunya sistem elektronik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, kalau kita bicara dengan sengaja dan tanpa hak sebagai unsur, maka sejatinya sesungguhnya yang dilakukan itu adalah bukan haknya orang yang kemudian katakanlah melakukan spamming gitu ya dalam konteks sistem elektronik tadi. Maka harus dipastikan juga agar ini bisa jadi utuh ya, bahwa backup tadi itu apa isinya. Berarti kan dia mengambil dari sumber asli begitu kan. Nah, berarti ingin mengetahui isinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya backupan itu masih ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada, apakah dimusnahkan atau diserahkan ke orang lain? Nah, saya rasa itu jadi satu hal yang bisa secara cover both side ya, bisa kemudian mendukung dalilnya Pak Irfan bahwa beliau itu tidak masuk dalam pusaran ini. Memang rasa-rasanya agak sulit. Saya nggak mau mendahului keputusan hakim ya, tapi kalau kita lihat dari fakta hukum yang ada pada saat ini, agaknya berdalil saja nggak cukup gitu ya, harus didukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti yang lain, sehingga kebenaran yang ingin disampaikan, delivery message-nya itu bisa ditangkap oleh hakim tidak sebagai pembelaan pribadi, tapi juga dalam konteks hukum, masuk logika hukumnya, kemudian ada relevansinya dengan pembelaan itu. Nah, saya rasa 2 hal itu jadi concern untuk pembelaannya dalam konteks tadi ya. Tapi kalau bicara tentang eksepsi, sekali lagi itu sudah jelas sekali, tidak boleh masuk ke pokok perkara, bahwa dakwaan cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP itu sudah saya rasa sudah dilaksanakan oleh jaksa. Bahkan jaksa mencoba untuk meruntut peristiwa hukum yang ada.
Walaupun tidak detail ya, karena kesulitan karena barang buktinya hilang juga Mbak Maria. Dan kemudian ada Ya, versi A, versi B, versi C yang kemudian harus di-mapping ulang sama teman-teman jaksa penuntut umum. Letak kesulitannya di situ. Tapi dengan kata setidak-tidaknya bahwa pada tanggal sekian, jam sekian terjadi peristiwa ini dan itu begitu. Itu menurut saya sudah kualifikasi yang pada umumnya dakwaan akan dilakukan seperti itu karena jaksa penuntut umum atau siapapun nggak ada yang ada di tempat kejadian perkara, bahkan pembela pun nggak ada, kan begitu. Jadi saksi. kita kalau mau fair akan menilai bahwa ya putusan sela ini rasa-rasanya agak berat untuk dilakukan. Tapi sekali sekali lagi ini adalah hak hukum dari Ya, siapapun dan itu harus Mas Heri. dihormati dan haknya harus Hmm. diberikan secara utuh gitu ya. Kira-kira begitu Mbak Maria. Baik, ya. Hukum seperti itu, Mas Heri. Bukan untuk kemudian mendahului sidang ya, tapi ingin coba berbagi perspektif juga, ingin dapat pencerahan juga dari Mas Heri dengan perspektif Anda. Kalau pembacaan eksepsi kemudian tidak boleh masuk ke dalam pokok materi, tapi kemudian kalau kita lihat dari apa yang dibacakan jaksa penuntut umum kemarin kan, Arif secara terang benderang diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk menghapus CCTV. Tapi kemudian dirinya bersama dengan Cuk dan juga Baikuni kemudian membackup terlebih dahulu rekaman CCTV tersebut sebelum kemudian file aslinya dihapus dan kemudian diinformasikan kepada Verdi Sambo. Artinya adalah saya coba membayangkan begitu ya, apa yang ada di benak Arif dan juga rekan-rekan pada saat itu. Apakah kemudian ini yang akan dirinya tahu bahwa nantinya akan menjadi sebuah masalah dan ini mungkin kunci yang akan bisa dirinya pakai untuk menyelamatkan diri. Artinya kan tidak hanya semata-mata menuruti perintah sang jenderal saja, tapi juga ada hati nurani dan juga logika yang bermain di sana. Ya, ini kan banyak yang tidak terungkap ya Mbak. Sesuatu peristiwanya sudah lampau, kemudian diketahui belakangan sehingga banyak potongan-potongan cerita yang kita pun sama sekali nggak pernah tahu yang sebenarnya seperti Iya. apa. Maka ini momentum tepat bagi siapapun ya untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Kalaupun dia mengatakan bahwa saya sebenarnya bertentangan dengan hati nurani, karena itu saya panggil yang lain untuk melihat juga. Mereka juga punya opini yang sama. Sayangnya dalil Itu itu yang kan akan harus disampaikan juga dalam dibunyikan eksepsi lewat bukti. tidak Mas kiranya? Saya rasa itu tetap kalau kita sepakat, kita taat, tegak lurus pada aturan hukum, maka itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Walaupun ya kadang, ya sengaja lah masuk-masuk ke sana begitu ya, siapa tahu hakim ya mempertimbangkan Iya, hal iya, itu iya. kan hakim punya kewenangan ya, independensi hakim sesuai Undang-Undang Pokok Kekuasaan Mungkin ya. Kehakiman Part 89 ya. Tapi sekali lagi rata-rata sih menurut saya jarang sekali karena hakim pasti yang bagaimanapun tidak mau keluar dari hukum acara. Kaidah hukum acara mengatakan sekali lagi tidak boleh masuk ke substansi. Kecuali tadi ya Iya. bicara tentang dakwaan yang cermat, jelas, lengkap. Dakwaan itu kan misalnya apakah orang ini salah didakwa karena dia sebenarnya bukan pelakunya. Kita bahasakan dalam bahasa hukum error in persona ya. Dakwaan itu akan kemudian melihat dari namanya siapa, tempat tanggal lahir, Di waktu, jenis lokasi kelamin, ya. kemudian benar baru bicara tempus delicti-nya, locus delicti-nya di mana. Nah, kalau dalam konteks itu salah, nah itu boleh diuji, Mbak. Itu yang boleh diuji. Dalam hal yang lain surat edaran Jaksa Agung kalau saya nggak salah nomor 4 tahun 93 itu mengatakan poin-poin tadi itu udah clear kalau sudah masuk misalnya dia katakan apa yang tindak pidana yang dilakukan oleh orang itu, kapan Oke. dilakukan, mana dilakukan, akibat hukum yang timbul, kemudian perbuatan hukum apa yang akan diterapkan dalam konteks tadi adalah pasal-pasal pidananya, maka yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa Iya. mengurangi rasa hormat kepada pembelaan kuasa hukum itu sudah on the right track gitu. Mas Heri, artinya menarik nanti kalau kita lihat apakah kemudian Arif Rahman Arif ini akan memanfaatkan momen dalam pembacaan eksepsi ini untuk mengungkap beberapa fakta dan juga kemauan dirinya untuk mengungkap ini semua ya Mas Heri. Tapi tahan dulu perbincangan saya bersama dengan Mas Heri karena kabar khusus masih akan berlanjut Mas Heri bersama dengan rekan kami ada Ana Tealita di Studio 1 TV One. Ana. Ya baik Maria Segraf, terima kasih. Kami akan lanjutkan perbincangan kita di kabar khusus TV One. Pemirsa masih dengan kasus persidangan ataupun agenda perintangan atau obstruction of justice. Di mana hari ini AKBP Arif Rahman Arifin akan disidang dengan agenda eksepsi. Usai jeda, kabar khusus masih akan kembali.